Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni wa ayatan wa ba'du. Sesepuh bini sepuh kakung putri ingkang tuhu kula bektosi, para ibu, para bapak ingkang kula hormati, kadang lan putra ingkang kula tresnani. Alhamdulillahirabbil alamin. Kinjang menika Allah tasih paring kathah kanugrahan dhateng kula panjenengan. Setunggal antawisipun kalanipun Allah tasih ngeparengaken kula nindakaken salat subuh kanthi berjamaah. Insyaallah mangke akan taklim sawetawis wekdal. Mongko hawanipun cukup dingin ya, atis. Ning Allah tasih paring kegiatan. Sampun ngantos wonten raos ingkang dadosaken kula panjenengan sombong. Setan menika panci julik. Terus kula panjenengan secara zahir, secara lahiriah ketinggal taat dari Allah, ning jebulipun kebriduk setan. Amargi menapa niat kula panjenengan lajeng benten lajeng wonten raos-raos manah menika sombong. Paminipun diutus lasanan wah. Awalipun jenenge alhamdulillah awak desa jamaah subuh ya. Wah monggo ya ademe kok. Nah terus niku pun membuka mengke terus. Ayo. Terus ngrasani. Saya luwih enom ya wis rada teko. Wis do keset rayo. Nah, ini mulai ya kita harus hati-hati. Karena nanti akan mempengaruhi menapa menika nilai ibadah kita di hadapan Allah. Kita harus senantiasa bersyukur. Nah, wonten ingkang dereng saged nindakaken ya kita ikut prihatin. Jangan terjebak pada bisikan setan. Salam dan sholawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kula badhe nglajengaken atur ingkang sawetawis wekdal kula wingi kula aturaken wonten dalemipun Mas Febri. Terus kula panjenengan estu kedah secara pribadi tansah menapa menika menyadarkan diri. Jadi apapun yang terjadi di dunia ini adalah biiznillah, kanthi izinipun Allah. Ini akidah yang harus kita genggam erat. Kalau kemudian menjadikan kita nanti apakah menyenangkan kita atau menjadikan kula panjenengan susah atau itu nanti. Tapi harus meyakini menapa kemawon wis sampun dumados, ya itulah izin Allah. Kula panjenengan pribadi ayem tentrem dunya akhirat kedah yakin. Kados dene pun dawaken Allah wonten ing Al-Baqarah 712. Kula panjenengan badhe saged terbebas atau setidaknya tipis rasa khawatir kita sehingga kula panjenengan mboten sekedhik sedih. Kuncinya adalah aslama wajhu lillah,
wa huwa muhsinun. Kula panjenengan kedah saged pasrah bongkoan namung dhateng Gusti Allah gesang kula panjenengan nika lan tansah ikhtiar kangge tumindak sae, maka baru ada jaminan. Nah, contoh ingkang badhe kula pendet tasih sami inggih menika banjir wonten ing Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Kenapa itu kemudian menarik untuk kita kaji? Sebenarnya karena ada hal-hal yang menaik kula panjenengan boten ngatos-atos menjadi membahayakan. Artinya membahayakan itu sikap kula panjenengan mangke akan mengundang terulangnya kejadian yang menyedihkan itu. Amargi satusipun Allah sampun paring pangertosan pilih Allah menika dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi ilal kafur. Dosa-dosa yang menyedihkan itu sudah diperingatkan oleh Allah. Demikianlah jazainahum, kami Allah memberi balasan pada mereka bima kafaru, dengan sebab mereka atau kekafiran mereka itu, wahal nujazi, dan tidaklah Allah memberi balasan ilal kafuro, karena kekafiran yang sudah sangat. Terus hikmah yang harus kita ambil apa dari kejadian-kejadian yang menyedihkan itu? Kula panjenengan kita wangsul dateng rumusipun. Rumus normalipun menika saya menika dipun tingali saking ad-dinul Islam menapa dene secara akal, ya, secara umum dengan akal. Sesuatu itu kan terkait antara sebab dan akibat. Islam sampun ngemutaken laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Di perbuatan baik kita ini pasti akan dibalas kebaikan Allah. Nah, istilah gampilipun ya diparingi ganjaran itu minta becik. Semanten ugi menawi kula panjenengan makarti awon, ya pasti dibalas hukuman. Nah, itu normal. Umpaminipun banjir kalau mau, bisa dilihat dari situ. Dipun tingali iki piwales ataukah nanti anomali seperti yang ada dalam Al-Baqarah 155. Itu Islam mungkin mucalaken mangertosaken pilih tidak semua itu mesti disebabkan suatu kemudian baru berakibat. Pada saat-saat tertentu wonten ingkang naminipun ujian. Nah, perkecualian atau anomali inilah ujian. Wala nabluwannakum bisayyin minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa bassiris sabirin. Dan sungguh kan teman Allah akan menguji kalian dengan beberapa hal. Rasa khawatir, kelaparan, berkurangnya harta, berkurangnya keluarga, berkurangnya penghasilan atau buah-buahan,
Tapi semua itu kemudian ditutup dengan Allah akan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Langsung datang contoh, kita akan melihat lah banjir yang seperti di Sumatera itu, coba dengan jujur dijawab dulu. Apakah kemudian perilaku wonten daerah yang kemudian terjadi musibah banjir itu sampun kados ingkang dipun dawuhaken Allah, atau terjadi pelanggaran terhadap hukum Allah? Kita akan bisa mengambil hikmah. Menawi ningali kathahipun glondong ingkang tumut kelerut, nah berarti ini ada penebangan hutan. Nah penebangannya itu kemudian apakah sudah sesuai dengan aturan? Karena Allah pemberi akal. Yang mangertos aturan pun ya para ahli dan para pemegang kebijakan. Ini sampun dengan aturan-aturan yang sesuai dengan keilmuan sudah diterapkan, kok terjadi musibah seperti itu, ya ini boleh disebut ini ujian. Tapi kalau kemudian penambangan ini pun liar tanpa memperhatikan etika keilmuan, pengambilan kayu ini pun juga sakarepe dhewe utawi liar, maka berarti itu ada perilaku yang salah. Berlakulah dari Al-Baqarah 286. Dan sudah diberi balasan. Dan Allah sudah pahamkan, nek banjur akeh sing balelo, musibah wis pinaringake, maka tidak akan pilih-pilih musibah itu, bencana itu. Ora arep milih kan ya mesti wonten ingkang taat, tapi tetap kena. Nah, hitunganipun mangke secara sempurna di akhirat nanti. Tapi di dunia tetap kena. Dan hikmahnya apa itu? Hikmahnya kula panjenengan mula kudu terus ikhtiar. Ingkang sampun insyaallah lumampah wonten marginipun Allah menika, aja gur awake dhewe, jangan kemudian malas kita mengajak orang lain untuk berjalan pada garis Allah kangge nindakaken dawuhipun Allah, kangge nebi awisanipun Allah. Artinya kita harus terus berdakwah, terus mengajak, terus ngelingi, terus ngeliki, supaya kemudian ingkang taat dari Allah itu dominan, mayoritas. Nah mereka mayoritas, maka akan berlaku kebaikan tadi dibalas dengan kebaikan. Itu secara kehidupan sosial. Dan secara pribadi, ya tentu Allah sampun mengatur pribadi-pribadi. Tapi kalau langsung datang musibah tadi, musibah itu terjadi bukan pribadi, tetapi memang itu sosial, secara komunal, secara bersama. Nah, mila menawi badhe ningali apakah musibah itu balasan ataukah ujian, ya harus ada kejujuran kalau mau. Kula panjenengan harus jujur. Nah, basa kula ya kita ini kembali pada ayat terkait banjir ya, sampun terkait kalau kepengker, yaitu pada surah Saba ayat yang ke-15, 16, 17. Pilih Allah menika paring kesainan dateng tiang-tiang Saba
dengan adanya dua kebun atau dua hutan yang sangat menyenangkan, wawanipun kathah eco marki tur nyehatke, maka Allah perintahkan kula panjenengan supados tiang-tiang sahabat ono supados sami nedha saking kanugrahan kala wau. Tetapi kemudian tugasnya adalah waskurulah, banyu padha bersyukurlah kepada Allah. Maka kula panjenengan dalam melihat tadi musibah tadi ini harus kesana. Apakah yang terlibat di situ sudah menunjukkan sikap waskurulah? Samuraturaken paminipun pengusaha nipun. Waskurulah, bersyukur pada Allah itu apa? Ya bersyukur menika kan mempertahankan dan mengembangkan napa ingkang dipun paringaken Gusti Allah. Kita harus istiqomah dan amanah. Kula panjenengan sedaya sampun bersumpah di hadapan Allah nalika tasih roh badhe dipun lebetaken dhateng raganipun calon bayi itu dengan menjawab pertanyaan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Nah, mila sedaya tiyang mesinipun istiqomah dengan ini. Amanah lan sumpah kula panjenengan harus dipegang. Pilih badhe ndadosaken Allah menika mempersaksikan Allah itu sebagai satu-satunya sesembahan kula panjenengan yang harus ditaati. Nah, mila nalikanipun sampun diwasa, sampun kemudian bisa melakukan pekerjaan, nah mari kita istiqomah dan amanah dengan kesaksian kita. Sehingga kalau toh menjadi pengusaha, ya jadilah pengusaha yang bertanggung jawab kados aturan-aturan. Kalau itu berupa dengan menapa penambangan, sampun kula aturaken ngajeng, ya kudu ngenggoni keilmuan yang sudah memang ada istilah samangke ya dengan analisa mengenai dampak lingkungan. Menawi sebagai pejabat pemberi izin misalnya, ya jadilah pejabat yang amanah, yang istiqomah. Tidak akan berikan izin kalau tidak sesuai dengan aturan. Yang menjadi rakyat, ya jadilah rakyat yang sebagaimana tugas kewajibannya. Nah, makanya kalau itu bisa dilakukan, insya Allah seperti di dalam ayat 15 surah Sabah menika, kanugrahan ingkang arupi dua kebun yang bagus itu ditingkatkan oleh Allah menjadi baldah thayyibah, menjadi negeri yang baik. Tetapi kalau kemudian kula panjenengan itu menjauh dengan fa'arodu, yang mestinya bersyukur kok kemudian jadi fa'arodu, berpaling, menjauh, balelo saking aturan-aturanipun Allah, ya sudah, dengan sangat terbuka Allah sudah memahamkan wonten ing mriki, fa'arsalna alaihim sailal arim, maka akan aku kirim kepada mereka banjir yang besar. Nah, kan jelas wonten hubungan itu. Nah, tetapi kalau kemudian kita kula panjenengan sampun memenuhi aturan-aturan kalau wau, kok masih diberikan bencana atau musibah, insya Allah berlakulah Al-Baqarah 155, yaitu ujian. Nah, bedanya apa? Tata lahirnya, tata lahirnya pun hampir sama itu.
Bencana itu ya bencana, tapi akan kemudian bisa apakah ini balasan atau ini ujian? Nah, orang beriman yang bisa kemudian menjawab. Ya tadi dengan muhasabah, mawas diri. Secara pribadi dulu bagaimana kita. Kemudian secara sosial akeh ndi antarane sing tumindake mau bangun miturut dhateng Gusti Allah karo sing balela kalian Allah. Ini kemudian akan bisa mengambil hikmah. Menawi jawabannya dari kasus banjir tadi misalnya ditemukan secara jujur bahwa jawabannya mayoritas melanggar dari aturan Allah, aminipun pengusahanipun yo serakah ngawur, sing penambangan yo butuh sak entuke saakeh-akehe hasilipun tanpa memperdulikan dampak lingkungan, dampak yang akan terjadi. Maka tenugi ingkang berpengusaha kayu juga melakukan illegal logging atau pembalaan liar. Pejabatipun juga yang mestinya menegakkan aturan kok yusgur meneng wae, sing penting aku entuk bagian. Kemudian rakyatnya juga yang kemudian punya hak penuh nalika pemilu itu memilih pemimpin itu juga hanya dengan wis waton ya. Orang nganggo waton mung waton milih ya, kudune milih nganggo waton ya sudah lengkaplah pelanggaran-pelanggaran itu. Wajar kalau kemudian diberi bencana. Nah, kalau sudah seperti itu apa selesai? Ya, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk taubat. Bertaubat. Kalau mau bertaubat lalu naik ke tingkat sabar, insya Allah masih diberi al-basyir. Hanya sadar kan, oh ini pengalaman seperti ini kejadian, dievaluasi bareng, sepakat ditemukan dari pelanggaran wes saiki ayo bertaubat semua masing-masing sesuai dengan posisinya, kemudian kembali pada jalan Allah, insya Allah akan mendapatkan kabar gembira, kabar bahagia. Tetapi kalau kemudian jawabanipun wahjanipun para pengusaha itu juga sudah mentaati itu aturan-aturannya, baik penambangan maupun ingkang kayu tadi sudah sesuai dengan aturan. Rakyat juga ketika pemilu juga sudah memilih pemimpin dengan cara yang benar. Kok diberikan kondisi seperti itu? Insya Allah itu adalah ujian dari Allah. Bedanya apa? Ya kalau ujian itu wong wis memenuhi syarat tapi masih diberi sesuatu yang musibah, maka sabar. Sabar. Nah, sabar ini apa? Sabar itu tetap istiqomah najan. Ajar ini wis mentaati aturan, wis dadine apa? Iku aja ngene. Nah, ini musibah, ini ujian. Sabar dulu. Tetap dipegang. Wis piyo-piyo besok apa tetap aturan, jangan sampai kun alas memenuhi aturan yo banjir padha-padha wis sisan wae sisan wis ayo terserah. Nah, akhiripun ya semakin tidak terkendali, pasti hancur. Nah, ini yang kemudian bisa kita ambil dari musibah-musibah mengenai secara musibah yang secara sosial, secara umum. Kalau kemudian itu untuk kehidupan sendiri pribadi, isami kula panjenengan menika kedah terus tansah mawas diri. Kenapa iki kok keluargaku iki kok rekoso wae kan biyen kok ya evaluasi. Seperti kisahnya Al Hasan Al Basri ketika menjawab tamu-tamunya dengan keluh kesah masing-masing yang berbeda, jawabannya sama. Wonten sing
sambat ket cilik melarat ngantos tuwek kok isih melarat nganti bosan hidup ini. Lajeng yang nomor 2 wis omah-omah rada suwe kok ya urung diparingi keturunan. Yang ketiga, anak muda yang diutus oleh masyarakatnya kenapa kemarau demikian panjang sehingga sudah sangat sulit untuk mendapatkan air. Ternyata semua jawabannya adalah fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghafar. Oleh Syekh Hasan Al-Basri diperintah supaya memperbanyak istighfar. Nah, istighfar itu ya melihat dari perilaku kita. Menawi kula mendet contoh dari sedikit pengalaman panci kula penyian tasih kedah banyak meningkatkan menapa menika amal soleh kita. Kula pendet contoh menawi musibah ini kan nek musibah sosial artinya secara umum menika napa nggih bantuan itu kok cepat sekali gitu. Cepat sekali. Banipun banjir niku kan sudah luar biasa. Banyak masyarakat komponen apa dong menten ke madosaken bantuan dan seterusnya. Tapi kalau itu menimpa pribadi-pribadi itu kok ya dalam tanda petik kok ya angel itu ya. Nah, ini mungkin juga menjadi apa kula penyen dipun emutaken Allah. Amargi punya dampak yang sama itu. Bahkan nun sewu menawi secara menolong itu pamin bener. Niki saya pernah membaca sebuah tafsir itu ya. Umpaminipun sama-sama naik kapal. Lajeng kapalipun menika karam. Terus keluarga dari si A misalnya berangkat itu dengan keluarga, istri, anak. Terlihat istri anaknya sudah tenggelam, sudah pasti mati. Lalu ini ada yang masih glagep ning wong liya. Ternyata tuntunannya itu sing ditulung sing glagep, sing wis jelas meninggal tadi, meskipun itu keluarganya, ya diikhlaskan karena sudah pasti. Nah, ini yang kadang-kadang kalau penjenengan kirang apa secara umum nih menurut saya. Nek iji sing rada glagep iki ora ndang ditulungi. Ya, lebih cepat sering datang itu kalau sudah wis genah mesti ra kena ditulung gitu. Ini yang maksud kula ngeten. Wis ngerti iki. Daleme tanggane iki wis ndoyong. Ketika kemudian Pak RT mampun ajak-ajak odo-odo iki ayo dibantu bareng yo, dijejeke. Itu tidak secepat kalau kemudian wis bacut ambruk gitu. Nek wis bacut ambruk langsung lagi do. Nah, ini kan kebacut ini. Nah, ini yang nun sewu mungkin agak belum begitu bisa diterima. Contohnya pun iki lho, tonggo iki sambat. Anake sesuk kuwi arep semesteran. Burung iso entuk nomor ujian. Mergo bayarannya kurang. Ternyata mencari bantuan untuk bayar itu tidak secepat kalau kemudian tadi yang wis bacut gitu. Kesadaran ini harus dibangun. Kula panjenengan jangan menanti nek basa kasar lo ngantos nek arep nulungi mbok rasa ngenteni sing ditulung wis tele-tele lagi ditulung.
Mbok sing lagi tele ngoten lho, lagi tele berarti urung banget itu ya mbok ayo gitu. Nah, ora usah ngenteni dadak tele-tele. Ini bisa jadi loh. Menapa menika? Allah mengingatkan. Nanti tidak sedikit saudara-saudara kita. Nun saya kula sering diskusi kalian saya. Mudah-mudahan bukan ujub. Nembe kula keman yang masih sangat terbatas pergaulan. Lah menika kula tedah rencang-rencang wonten pundho. Lah ya ngono Pak. Iya mulane ayo iki. Wonten sing sambat boten gadah uwos, wonten sing sambat boten gadah sepatu anake dan luar biasa. Ya, ini kalau kemudian kula penyantar lena, hati-hati loh. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ini hati-hati. Monggo kesadaran ini kita mengambil hikmah dari musibah di Sumatera itu. Saya akan bacakan ayatnya secara runtut untuk menutup pengajian pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah. Jannatani an yamini wa shimal. Kulu min rizki rabbikum washkurulah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal harimi wa badalnahum bi jannatayhim jannataini dawata ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Dzalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi ilal kafaru. Terus monggo kita paham betul tuntunan Allah ini. Kula panjenengan menawi purun mengevaluasi diri, maka Allah sudah menyiapkan negari kula punya ingkang sampun hebat ini akan bertambah hebat. Tapi kalau kita ini terlena, ya repot. Al fa'aradu pun cetha fa'arsalna alaihim sailal arim. Ini contohnya akan dibalas, dikirim pada mereka. Dan contoh ini karena pelanggarannya terkait dengan hutan tadi, maka banjir. Nah, mila monggo kita lihat sing kudu slamet ora gur awake dhewe. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum. Nah, kita sama-sama prihatin. Iki wonten masjid-masjid ingkang kula sowan menika rata-rata sambatipun sami, keluhannya sama. Bahwa anak-anak muda kita ini semakin hari semakin berkurang yang aktif di masjid. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Kula panjenengan tidak boleh menyerah. Mboten wah pun zamane opak ya, jangan begitu. Karena nanti kita akan kecewa kalau kemudian penerus kita fa'aradu, ya, berpaling. Bisa terjadi seperti negeri Sabah ini, naudzubillahi min dzalik. Nah, maka harus monggo bareng-bareng kita ikhtiari kados pundi supados anak-anak muda kita ini benar-benar semakin berjalan pada jalan Allah. Tentu betahaken perjuangan yang tidak ringan. Kalau wonten kasus yang sangat mengerikan ya, mungkin ketika kalau ngaos nggih Mas Febri belum saya dapatkan. Sobi, saya sudah matur ada remaja kita yang 10% dari hasil survei itu kena gangguan. Ternyata wonten anak SD itu tega membunuh ibunya. Naudzubillah.
Dan lebih mengerikan lagi, perempuan, anak wanita lari ekstrim itu kan biasanya kan lembut, dan yang dipakai untuk membunuh pisau. Coba bayangkan, pisau. Dan lebih mengerikan setelah diotopsi berapa lukanya? 26 tusukan. Coba. Dan dia matur pada bapak, saya menusuk ibu. Bapak ya kaget itu. Tapi ternyata memang sedang ada masalah. Ibu bapaknya ini pisah ranjang meskipun satu rumah. Ibunya di lantai 1, ayahnya di lantai 2. Jadi apa yang saya sampaikan kemarin hasil survei itu benar-benar harus menjadi kepedulian kita. Dan apa? Perasaannya dia tidak merasa salah, menjadi pahlawan. Ditanya polisi karena saya kasihan kakak, karena kakak sering dimarahi ibu. Coba. Nah, kenapa kamu? Karena dia sering melihat, dan itu yang bumerangnya, yang anak itu sering minta ibunya memutarkan film terkait dengan membunuh dengan pisau itu. Nah, ternyata senjata makan tuan. Nah, monggo kita dampingi anak-anak kita ini. Tidak bisa kemudian sendirian, bareng-bareng. Mari kita yang tua menunjukkan guyub rukun dengan keluarga, dengan tetangga. Insya Allah nanti akan beri keteladanan pada anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan perlindungan pada kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa kita, sehingga itu keluarga penyen sakinah mawadah warahmah, lingkungan kita qaryah thayyibah, negeri kita baldah thayyibah warabun waqur. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.